Halo guys, kembali lagi di channel gua Rahman99. Dan sebelum kalian melanjutkan video ini, ada kalanya kalian subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat membuat videonya. Jadi di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru Pi Network ya. Ini resmi dari Pi Network, dari core team ya. Dan tweetannya begini: ada banyak keuntungan memiliki periode tertutup menengah untuk meningkatkan ke mainnet yang terbuka penuh. Pelajari lebih lanjut. Nah, di sini tweetannya begitu. Kita langsung klik link Pinitalk officialnya ya. Kita baca-baca, kita saksikan bersama-sama. Langsung aja ya. Sabar. Ini resmi ya. Ini resmi dari Pinitalk, dari core team. Kita sabar dulu. Kita artikan dalam bahasa Indonesia. But what paper P, model token P, mekanisme penambangan dan peta jalan. Oh ya, kalau kalian mau langsung baca-baca sendiri, saya akan sedianya di link deskripsi video ini ya. Linknya saya sediakan di deskripsi. Pada tanggal 28 Desember 2021, Pinitwork meluncurkan Enclosed Mainnet bersama dengan bab baru dari kertas putih Pi yang diperbarui yang mencakup model token Pi dan mekanisme penambangan dan peta jalan. Bab-bab ini dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup ini. Kertas putihnya kalian bisa cek sendiri. Ada beta, ada Pi supply, juga ini lengkap ya. Kita langsung ke intinya aja. Model token dan penambangan desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan kriptografi. Ini memiliki potensi untuk menciptakan inisiatif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung kriptografi yang mendukung sistem semacam itu. Apa yang didorong oleh jaringan mengatakan banyak hal yang tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental penyimpanan nilai atau media pertukaran untuk ekosistem kriptonatif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda, dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda, termasuk untuk membangun dan membanggakan jaringan dan untuk mendorong penciptaan ekosistem berbasis utilitas. Perhatikan bahwa Pi adalah kriptografi layer atau layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri. Pasokan Pi, visi Pi Network adalah untuk membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling eksklusif di dunia, didorong oleh Pi kriptografi yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini penting untuk menumbuhkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan inisiatif jaringan jangka panjang. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan. Perbedaan utamanya adalah fase para pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan mendesentralisasikan. Agak gugup ya. Mainnet berfokus pada mendorong mendistribusikan Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada penghargaan bentuk kontribusi pioner yang lebih beragam yang diperlukan untuk ekosistem pembuatan dan bangunan dan utilitas. Pasokan pra-mainnet pada tahap awal fokus Pi Network adalah mengembangkan dan mengamankan jaringan bootstrap untuk membangun masa kritis peserta sangat penting untuk jaringan dan ekosistem apapun, didorong oleh visi untuk menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia, mendistribusikan Pi dan membuatnya dapat diakses secara global semakin menambah fokus pada pertumbuhan algoritme konsensus Pi bergantung pada grafik
kepercayaan global yang dikumpulkan dari lingkaran keamanan masing-masing pioner. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi inisiatif kepada pionir untuk membentuk lingkaran keamanan individu ini berarti persediaan token yang tersedia sebagai hadiah penambangan yang tidak dibatasi secara eksplisit sebelum mainit. Pada saat yang sama, pertahankan inisiatif jaringan jangka panjang dalam penting seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setelah setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Menghasilkan serangkaian peristiwa separuh saat mencapai berbagai tonggak dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta pioner yang terlibat saat ini. Kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu. Bagaimanapun, belum ditentukan opsi untuk membatasi pasokan Pi tidak dilakukan sebelum mainit, sehingga total pasokan tidak ditentukan. Model pasukan per mainit dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksibilitas pertumbuhan dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang paling terkait. Cara sederhana dan dapat diakses untuk menambang. Sederhana dapat diakses untuk menambang Pi di ponsel, membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia, termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan atau teknologi. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi token ekstrim yang terlihat dalam Bitcoin dan kriptokurrensi lainnya, mempersiapkan dari untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Pasokan jaringan utama, pasokan bahan bakar pertumbuhan dan inisiatif kontribusi yang diperlukan untuk jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainit, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi inisiatif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dilaksanakan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenan dengan pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan per mainit yang mengoptimalkan aksibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainit, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan, dan pemberian imbalan yang kurang dari berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, dan tantangan untuk mempertahankan insentif jaringan jangka panjang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Masalah ketidakpastian perencanaan dalam modal pasokan para-mainit muncul di Coinvention. Pertama, jaringan Pi pada September-Oktober 2020, di mana ponsel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Suara yang beragam dari anggota masyarakat menyajikan dilema berikut untuk jaringan. Jika penambangan berlanjut berdasarkan mekanisme penambangan para mainit yang sedang berlangsung, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kemampuan Pi untuk memberikan insentif jaringan jangka panjang. Namun jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksibilitas Pi. Meskipun jaringan Pi pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta. Bagaimana
komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang diperhatikan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditemukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan. Selain hanya penambangan penghargaan untuk individu sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya, alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingatkan ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta perintis dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan. Modal pasokan mainit memiliki gambaran yang jelas. Total pasokan maksimal 100 miliar pi memungkinkan inisiatif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam Kertas Putih 14 Maret 2019. Komunitas Pi memiliki 18% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar. Terlepas dari beberapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu, dengan memiliki dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi. Jadi maksimum itu 100 miliar Pi. Komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Di diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin banyak menambang pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan memulai mandat yang diperlakukan sendiri. Artinya, jika masyarakat memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar maksimal 25% ya, pi token distribusi, core team dan community ya. Distribusi di atas menunjukkan bahwa jaringan Pi tidak memiliki alokasi untuk ECO dan tidak menjalankan semua jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, peniruan identitas Pi Network atau pendirian untuk melakukan penjualan atau listing adalah ilegal, tidak sah dan palsu. Peniru ini tidak memiliki afiliasi dengan Pi Core Team. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi ya. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi. Maaf ya kalau agak gugus soalnya saya langsung baca ya, langsung buat konten dan tanpa cut-cut ya. Secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem. Selanjutnya, semua Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lainnya adalah palsu. 18% dari pasokan komunitas dibagi lagi menjadi 65%. Dialokasikan untuk semua hadiah penambangan pioner masa lalu dan masa depan di alamatnya ya. Di mainnet 10% dicadangkan untuk mendukung organisasi, komunitas dan pembangunan ekosistem yang pada akhirnya akan dikelola oleh Pi Foundation, sebuah organisasi non-profit di masa depan di alamat. Alamat ini ada alamatnya, dan 5% dicadangkan untuk kumpulan likuiditas untuk menjadikan likuiditas bagi perintis dan pengembang di ekosistem Pi di alamat ya. Ini alamatnya ada. Berikut menggambarkan distribusi pasokan masyarakat. Community ada, per mainnet reward ada, mainnet reward ada juga di sini. Ini ada 20 billion Pi. Ada kalian bisa cek sendiri.
65 miliar Pi akan dialokasikan untuk semua hadiah penambangan, baik penambangan masa lalu dan masa depan, untuk imbalan penambangan sebelumnya. Jumlah kasar semua Pi yang ditambang oleh semua pioner sejauh ini sebelum mainnet adalah sekitar 30 miliar Pi. Namun setelah melarang migrasi Pi di akun palsu sepertinya yang dibahas dalam sumbagian pengaruh KIC pada hadiah mainnet dan verifikasi KIC dan transfer saldo mainnet di bawah, dan tergantung pada kecepatan dan partisipasi KIC para mainnet yang ditambang Pi pada awal jaringan terbuka dapat diperkirakan berkisaran antara 10 hingga 20 miliar. Ini agak capek ya soalnya bacanya agak capek soalnya banyak banget ya. Jumlah yang tersisa dalam pasukan 65 miliar Pi untuk imbalan penambangan akan didistribusikan kepada perintis melalui mekanisme penambangan mainnet yang baru dengan batas pasokan konseptual tahunan. Batas pasokan tahunan tersebut akan ditentukan berdasarkan formula. Menurut batas tahunan dapat dihitung pada basis yang lebih terperinci seperti hari atau periode waktu yang lebih kecil secara dinamis, tergantung pada faktor tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan pasokan jaringan yang tersisa pada saat itu. Perhitungan batas pasokan semacam itu berdasarkan periode waktu granular membentuk mencapai kurva alokasi yang lebih baik dan lebih mulus sepanjang waktu. Demi kesederhanaan di sini, mari kita misalkan bahwa zamannya adalah tahunan. Rumus penerusan berarti bahwa batas pasokan tahunan untuk tahun pertama penambangan mainnet baru akan lebih tinggi daripada tahun kedua. Tahun kedua lebih tinggi daripada tahun ketiga, dan seterusnya. Di mainnet perintis akan diberi penghargaan atas kontribusi berkelanjutan mereka terhadap pertumbuhan dan keamanan jaringan, seperti yang dijelaskan di bagian penambangan. Penghargaan pioner akan lebih beragam karena jaringan membutuhkan kontribusi yang lebih beragam dan mendalam terkait penggunaan aplikasi, operasi node dan penguncian Pi. Perintis para mainnet akan terus berkontribusi pada Pi dan membangun dari hadiah penambangan mainnet bersama dengan setiap anggota baru yang bergabung dengan jaringan untuk memastikan pertumbuhan dan umur panjang jaringan. 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh yayasan nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi, meskipun terdesentralisasi masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan membentukkan arah ekosistem di masa depan. Misalnya Ethereum dan Stellar. Yayasan Pi masa depan akan dalam kurung satu mengatur dan mensponsori secara komunitas seperti konvensi penambangan secara online global, dan pertemuan komunitas lokal. Dua mengatur sukarelawan dan anggota komite, dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Dalam kurung 3, mengumpulkan pendapatan dan upaya balik dari komunitas. Nomor 4, mengatur pemungutan suara komunitas di masa mendatang. Nomor 5, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Nomor 6, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan entitas bisnis lain termasuk pemerintah, bank internasional, dan perusahaan tradisional atau memenuhi sejumlah tanggung jawab untuk kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas berbagai program pengembang komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilakukan oleh yayasan untuk mendukung pengembangan komunitas dalam bentuk hadiah, dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. Wow, ini banyak banget ya. Capek saya bacanya.
Kalau kalian belum subscribe dulu ya guys, biar saya semakin semangat ya. Nomor 5, miliar pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem termasuk pioner dan pengembangan aplikasi pi. Likuiditas adalah kunci agar ekosistem dapat hidup aktif dan sehat. Jika bisnis atau individu ingin partisipasi dalam kegiatan ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke pi. Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran pi yang sehat, sehingga merugikan pencipta utilitas. Seperti yang dibahas dalam seperti yang dibahas dalam bab peta jalan. Salah satu manfaat dari periode jaringan tertutup mainnet adalah untuk menginginkan kalibrasi pada model token jika ada berdasarkan hasil awal mainnet. Oleh karena itu, model token dapat diubah sebelum periode jaringan terbuka. Dimulai juga ke depan untuk kesehatan jaringan dan ekosistem jaringan mungkin menghadapi pertanyaan seperti apakah perlu ada inflasi setelah selesainya distribusi 100 miliar pi. Inflasi mungkin diperlukan untuk lebih mendorong kontribusi melalui lebih banyak imbalan penambangan menebus kehilangan pi dari peredaran karena kecelakaan atau kematian, menyediakan lebih banyak likuiditas, mengurangi pembangunan yang menghambat penggunaan dan penciptaan utilitas dan lain-lain pada saat itu. Ini masih banyak kita baca. Mekanisme penambangan jaringan pi telah memungkinkan pioner untuk berkontribusi pada pertumbuhan distribusi dan keamanan jaringan dan dihargai dalam pi secara meritokratis. Mekanisme penambangan para mainnet telah membantu jaringan mencapai pertumbuhan mengesankan lebih dari 30 juta anggota yang terlibat. Mata uang dan testnet yang distribusikan secara luas dan grafik kepercayaan agregat lingkaran keamanan kan memberi makan algoritma konsensus dari blockchain pi. Capek ini guys. Melihat ke depan ke fase mainnet, pi network membutuhkan kontribusi lebih lanjut serta jenis kontribusi yang lebih beragam dari semua anggotanya untuk menjadi ekosistem sejati. Sambil melanjutkan pertumbuhan dan eksklusif pada fase mainnet, kami ingin lebih mencapai desentralisasi utilitas, stabilitas. Sampai susah ngomongnya dah. Stabilitas dan umur panjang. Selain pertumbuhan inklusi dan keamanan, tujuan ini hanya dapat diciptakan jika semua pioner dalam jaringan bekerja sama. Oleh karena itu, mekanisme penambangan pi yang baru dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan memberi inisiatif kepada semua perintis untuk berkontribusi secara beragam ke jaringan berdasarkan prinsip meritokratis yang sama di bawah ini. Pertama-tama kami menjelaskan rumus penambangan para mainnet diikuti dengan perubahan pada rumus mainnet. Ini formula pra-mainnet. Formula penambangan para mainnet menunjukkan penentuan meritokratis dari tarif penambangan per jam perintis penambangan yang aktif menerima setidaknya tarif minimum dan selanjutnya diberi penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keamanan dan pertumbuhan jaringan. Rumus berikutnya membentuk tingkat di mana pioner menambang pi per jam. Ini ada datanya. Tingkat penambangan dasar di seluruh sistem B dimulai sebagai 3,1415926 pi per jam dan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan perintis yang terlibat pertambahan besar dengan faktor 10 kali mulai dari 100 pioner sepertinya tercantum di bawah ini. Sejauh ini telah terjadi 5 peristiwa separuh. Ini ada datanya juga, di sini ada datanya juga. Kalau belum jelas kalian bisa cek aja sendiri.
Rumus penambangan juga dapat diutilitas sebagai kelipatan dari B. Ini juga ada semuanya. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem para mainit, setiap pioner yang aktif menerima setidaknya tingkat penambangannya dasar seluruh sistem B, artinya jika SC kosong dan IE dan IC dan sama dengan kosong dalam rumus penambangan di atas, maka M sama dengan B. Total bagaimanapun total tingkat penambangannya pioner adalah kelipatan dari tingkat penambangan dasar di seluruh sistem. Nilai B telah ditentukan sebelumnya sebelum mainit dan sepertinya ditunjukkan pada tabel di atas. Itu hanya berubah 5 kali. Pasokan maksimum tidak ditentukan karena kemajuan dinamis dari mekanisme penambangan para mainit, misalnya seberapa besar jaringan dan separuh berikutnya, itu hanya akan ditentukan ketika B turun ke kosong. Namun sepertinya yang dijelaskan di bagian berikutnya, nilai B di mainit dihitung secara real time ya, menyesuaikan secara dinamis dan berdasarkan total pasokan P tahunan dan total koefisien penambangan di semua pioner pasokan Pi terbatas di mainit. Hadiah lingkaran ini, hadiah lingkaran keamanan algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan global yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang terjalin dari masing-masing pioner. Dengan demikian, seseorang pioner dihadiahi pi tambahan per jam untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid. Hingga 5 koneksi semacam itu. Lingkaran keamanan sangat penting bagi keamanan blockchain pi, sehingga hadiah lingkaran keamanan meningkatkan total tingkat penambangan pioner dalam dua cara, dengan langsung menambahkan ke tingkat penambangan dasar pioner individu I, dan dengan meningkatkan hadiah tim rujukan jika ada. Fakta lingkaran keamanan penuh yaitu memiliki setidaknya 5 koneksi yang valid, mengadakan tingkat yang penambangan dasar pioner individu dan hadiah tim rujukan. Hadiah tim rujukan perintis juga dapat menggunakan orang lain untuk bergabung dengan Pi Network dan membentuk tim rujukan mereka pengundang, dan orang yang diundang berbagai bagian yang sama dari hadiah bonus tim rujukan, yaitu peningkatkan 25% untuk tarif penambangan dasar masing-masing pioner setiap kali keduanya menambang secara bersamaan. Perintis menambang lebih banyak pi per jam dengan setiap anggota tim rujukan menambang secara bersamaan. Penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi pioner terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi token pi. Formula penambangan mainnet. Formula penambangan mainnet, tujuan dari fase mainnet adalah untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam distribusi dan utilitas, memastikan stabilitas dan umur panjang, dan mempertahankan pertumbuhan dan keamanan. Formula baru seperti yang tertulis di bawah ini mendorong kontribusi yang lebih beragam dari perintis untuk mendukung tujuan mainnet ini sambil mempertahankan insentif untuk mengembangkan dan mengembangkan jaringan seperti sebelumnya. Ini adalah meritokratis dan dinyatakan sebagai tingkat di mana pioner menambang pi per jam. M sama dengan I B, L, S. Tambah IE tambah ini bisa cek sendiri ya, langsung kita ke intinya aja soalnya ini banyak banget, di mana M adalah total tingkat penambangan pioner, I adalah tarif penambangan dasar pioner individu, B adalah tingkat penambangan dasar seluruh sistem disesuaikan berdasarkan kumpulan pi yang tersedia untuk distribusikan selama periode waktu tertutup, L adalah hadiah penguncian yang merupakan komponen baru dari tingkat penambangan dasar pioner individu, S adalah hadiah lingkaran keamanan yang merupakan komitmen dari tingkat penambangan dasar pioner individu dari koneksi lingkaran keamanan yang valid dengan cara yang sama seperti dalam formula penambangan para mainit. E adalah hadiah tim referensi dari anggota tim referensi aktif dengan cara sama seperti pada formula penambangan para mainit. N adalah hadiah node. A adalah hadiah penggunaan aplikasi Pi, dan X adalah jenis kontribusi baru yang diperlukan untuk ekosistem jaringan Pi di masa mendatang, yang akan ditentukan kemudian tetapi juga akan dirancang sebagai kelipatan dari B. Singkatnya,
S dan E tetap sama seperti pada formula penambangan mainit, sementara hadiah baru seperti L, N dan A telah ditambahkan ke formula saat L ya. Ditambahkan sebagian dari I dan N dan A, ditambahkan sebagian hadiah tambahan yang dihitung berdasarkan I. Dengan kata lain, jaringan masih menghargai pertumbuhan mulai E dan keamanan mulai S, sambil memberi inisiatif pada kontribusi pioner untuk menjalankan node untuk desentralisasi melalui N, menggunakan aplikasi untuk pembuatan utilitas melalui A dan mengunci stabilitas terutama selama tahun-tahun awal. Mulai I selanjutnya jenis penghargaan baru untuk perintis hingga X di masa depan dapat ditambahkan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh, sepertinya hadiah untuk pengembangan pioner yang berhasil membuat aplikasi terus akses dalam jangka waktu yang lama sambil memiliki batas tahunan untuk memastikan umur panjang pertumbuhan jaringan sambil mempertahankan inisiatif jaringan jangka panjang. Faktanya semua hadiah dapat diekspirasi dalam B sebagai berikut. Di sini ada data-datanya, kalian bisa cek sendiri. Saya akan sediakan linknya di deskripsi video. Kalau itunya ya saya cuma menjelaskan inti-intinya aja ya. Soalnya ini masih banyak. Perhatikan bahwa ketika salah satu fungsi logaritma mengembalikan nilai yang tidak ditentukan mulai nilai di bawah kosong, yaitu ketika input ke fungsi logaritma di bawah 1. Rumus mereset nilai fungsi logaritma menjadi kosong untuk menghindari imbalan penambangan negatif atau kesalahan dalam fungsi. X atau B akan ditentukan di masa mendatang berdasarkan jenis kontribusi baru, tetapi akan menjadi kelipatan B dan disimpan dalam batas persediaan tahunan bersama dengan hadiah lainnya. Seperti yang ditunjukkan di atas, ekspresi S dan E tetap sama seperti pada rumus penambangan paramainit dan tidak akan dijadikan lebih lanjut di sini. Selanjutnya kita akan fokus menjalankan perubahan B, perubahan I sampai L, dan penambangan A dan N. Tingkat penambangan dasar seluruh sistem seperti pada pre-mainit semua istilahnya dalam rumus mainit di atas dapat ditanyakan dalam pre per jam dan dirancang untuk menjadi kelipatan B. Oleh karena itu, perasaan juga dapat ditulis ulang seperti di bawah ini. Setiap perintis dapat menambang setidaknya tingkat penambangan dasar seluruh sistem setiap hari dan akan dapat menambang pada tingkat yang lebih tinggi jika mereka juga memiliki jenis kontribusi lain yang dihitung sebagai kelipatan B. Ini ada rumusannya juga, kalian bisa cek sendiri. Saya langsung ke intinya aja. Tidak seperti dalam penambangan pramainit, B dalam penambangan mainit sepertinya pada rumus di atas tidak lagi konstan. Di semua perintis ada titik waktu tertentu, tetapi dihitung secara waktu nyata dan disesuaikan secara dinamis berdasarkan batas pasokan tahunan. Mengingat batas pasokan untuk mempertahankan B konsisten seperti pada periode paramainit karena tidak dapat diprediksi berapa banyak setiap pioner menambang dan berapa banyak pioner yang aktif menambang selama periode waktu yang tertentu. Model A paramainit dirancang untuk mendorong pertumbuhan selama tahun awal untuk memboost jaringan. Saat jaringan mencapai skala tertentu, jaringan juga perlu memastikan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerbitan token secara eksponensial melalui pertumbuhan jaringan eksponensial dan tingkat penambangan yang konstan tidak masuk akal lagi. Pergeseran B sampai tidak cukup guys. Pergeseran B dari konstan menjadi disesuaikan secara dinamis sepanjang tahun, dihasilkan dari kebutuhan untuk memberi inisiatif pada kontribusi pioner secara juga untuk menjaga total penghargaan dalam batas ya. Kita coba selesaikan ya, siapa tahu menurut saya masih bisa ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah batas tahunan sambil memastikan keadilan bagi siapapun yang menambang B pada hari tertentu dalam tahun dihitung sebagai berikut. Di sini satu hari didefinisikan sebagai 24 jam terakhir sebelum saat pioner melalui sensi penambangan baru. Oleh karena itu, perintis yang berada akan memiliki hari yang sedikit berbeda relatif terhadap waktu penambangan mereka, dan dengan
Demikian berpotensi menjadi B yang sedikit berbeda berdasarkan perhitungan di bawah ini. Setiap B pioner dari hari mereka tetap konsisten selama sesi penambangan mereka, yaitu selama 24 jam berikutnya sejak mereka melalui sesi penambangan mereka. B dihitung sebagai berikutnya. Ini bisa berapa ini guys? Coba ya, coba cek. Mungkin itu aja ya, soalnya ini masih banyak banget ya, kalian bisa cek aja sendiri. Saya akan sediakan linknya di deskripsi ya. Sumpah ini banyak banget ya, kalian bisa cek sendiri ya. Mungkin itu ada videonya, see you di video, sampai jumpa karena memori saya sudah penuh ya.